Perawatannya? Perawatannya kopi pahit. Sudah itu dong. Setiap hari. Hah? Enggak, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali hari apa, Mas? Bebas. Oke. Kopi tok enak loh. Gampang ya? Iya, multi lagi. Sekali multi. Kalau multi itu kan bisa buat pagar rumah, penglarisan, diri, kewibawaan, penglaris, dan macam-macam. Penglaris, kewibawaan, keselamatan. Kena semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah kebakaran maupun musibah-musibah yang lain. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan gestar saya Mas Gege, spiritualis muda dari Selawi. Semoga diberikan keberkahan keluarganya, kesehatan, sehat walafiat, anak cucunya menjadi bermanfaat bagi nusa dan bangsa manusia maupun tetangga sebelah. Amin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah dapur ya, yaitu dapur apa? Nanti kita lihat. Untuk sementara kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko ladrang Surakarta nyagak talang, Mas Gege. Bukan gayaman Surakarta, ini ladrang nyagak talang. Talangnya dicagak. Kemudian untuk mendaknya kendit silang mirah. Untuk handlenya jejeran nunggak semi longok. Wong longok. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini pendoknya ini harus dites, Mas Gege. Bukan emas. Bukan emas. Iya. Bisa emas gitu emang. Banyak. Kadang kita nemu emas gitu loh. Harta karun. Harta karun dong. Ya, aku ini copot ke. Bau nggak sih? Kalau bau mah bukan. Ya, mudah-mudahan emas. Oke, sahabat Pusaka Jawa, pendoknya ini pendok bunton lamen lawasan. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunton. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari ricikannya, bilahnya yang lurus, ya ini bilahnya lebar, sahabat Pusaka Jawa, lebar, tebal. Kemudian memakai tikel alis, ya ini tikel alis, terus memakai pejetan dan bilahnya pipi, ini adalah tilam upih. Dengan pamor yang garis-garis tapi mengumpul di tengah, ini adalah pamor janur sinebit, ya sahabat Pusaka Jawa. Nanti sebelum kita jelaskan, biar Mas Gege yang menjelaskan. Di gonjonya juga ada pamor, yaitu pamor garis horizontal menumpuk. Ya, ini adalah pamor Mas Kumambang, berarti ini adalah dwi pamor. Sekarang biar Mas Gege, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mas Gege dalam menginterogasi, bahasanya interogasi lah ya, mencari tahu. Mudah-mudahan ada nilai-nilai sejarah, ada pengetahuan yang kita gali dari tetangga sebelah. Karena biasanya ketika Mas Gege menayu itu bisa bahas energinya, baik itu energi alam, energi tenaga dalam, ataupun energi cakra. Kemudian Mas Gege biasanya juga menanyakan tentang namanya, khodamnya, bentuknya seperti apa agamanya, RT RW-nya, WA-nya, disadap atau tidak WA-nya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bicara tentang tilam upih, dapur tilam upih dapur yang sangat banyak,
gampang ditemui. Kalau bicara gampang ditemui berarti termasuk dapur yang sangat urgent atau sangat penting. Seperti halnya sahabat Pusaka Jawa untuk mencari beras, ya pasti di Indonesia sangat mudah. Karena bahan pokok untuk makan di Indonesia adalah beras. Nah, tilam ubi berarti dulu sangat dibutuhkan oleh leluhur kita yang mempunyai makna filosofi agar kita menjadi orang yang tawadu, legowo, bisa mengayomi, itu tilam ubi. Karena tilam artinya tikar dan ubi dari pelepah daun pinang, pohon pinang, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari dapur keris lurus adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris lurus itu mempunyai satu budi pekerti yang adiluhung, yang jujur, bijaksana, tegas, kemudian mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, melambangkan satu bentuk ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seperti itu. Jadi maknanya ya kita agar kita bertauhid. Kemudian kalau kita bicara tentang tikel alisnya, tadi saya lihat tikel alisnya itu bentuknya adalah landung. Jadi begini aja. Sret gitu, landung. Tikel alis sendiri kan ada beberapa jenis. Pertama landung, gagang terong, gagang pohung, juga kemudian satunya lagi nerjang gandik. Ya, seperti huruf L gitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pecetan atau belumbangannya, ini adalah bata rubuh. Ya, kita ketahui pecetan bata rubuh itu lebih pendek daripada adeg bata, karena pecetan atau belumbangan ada dua, yaitu adeg bata maupun bata rubuh. Sering saya jelaskan kalau bata rubuh seperti ini posisinya, bata ini batu bata umumnya ini pendek, kalau adeg bata berdiri. Jadi belumbangannya agak tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal, ya. Kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah ngudup gambir. Pucukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4 ngudup gambir, kemudian ambu tutumo, nyujen, kemudian satu lagi anggabah kopong, ya. Kemudian yang kelima nugi pinetet, yang keenam adalah ngumyang. Nah, kalau kita bicara tentang gonjo juga jenisnya banyak. Ada gonjo dungkul, gonjo wuwung, ada gonjo kelap lintah, gonjo sepang, gonjo wilut. Ya, banyak. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya, pasikutannya yang sedang, ini pasikutannya sedang. Kemudian kalau kita lihat juga panjang bilahnya juga sedang. Kemudian tak sawang lagi dari sini, bilahnya yang agak lebar, kemudian agak tebal. Kemudian juga kita lihat besinya yang hitam, ya, kadar bajanya lebih banyak, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian juga gandiknya yang pendek. Kemudian sirah cecaknya yang agak membulat. Sirah cecak itu digonjok yang bagian depan, agak membulat, besar tapi pendek. Kemudian apalagi? Ya, itu berarti estimasinya tangguhnya adalah tangguh Tuban. Ya, tangguh Tuban banyak orang yang mencari. Kemudian Tuban juga termasuk satu wilayah kota yang tua, karena dari zaman Majapahit Tuban sudah ada. Pada era Mojopahit nama Tuban, dan sampai sekarang pun masih ada daerahnya Tuban. Kadang kan nama daerah bisa ganti-ganti, kalau enggak Tuban enggak ini. Ya, alhamdulillah masih ada. Berarti kan termasuk kota yang sangat tua. Nggak tahu umurnya berapa, saya kurang tahu. Yang tahu hanya orang Tuban. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamornya, yaitu pamor Janur Sinebit. Pamor Janur Sinebit tergolong pamor miring. Ya, perbedaan pamor Janur Sinebit dan pamor Gajah Gelar adalah jika pamor Janur Sinebit garisnya itu mengumpul di tengah. Bisa saja itu dengan garis 5, 6, 7 atau berapa, atau 9. Nah, kalau Gajah Gelar itu pamornya garisnya itu berpisah-pisah. Jumlahnya bisa saja 6 atau 7 seperti itu. Tapi kalau Janur Sinebit itu pamornya ngumpul di tengah, kemudian garis lurus ngumpul di tengah. Itu pamor Janur Sinebit. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya pamor Janur Sinebit tuah atau angsalnya adalah untuk menolak
guna-guna ataupun santet. Ya, jadi doa dari sang empu dikhususkan agar si pemilik pamor janur sinebit ini diselamatkan dari hal-hal negatif, dari perbuatan yang kurang baik, yaitu dari ilmu hitam, sihir, santet, tenung, seperti itu. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan sahabat Pusaka Jawa, makna filosofi dari tilam upih dengan pamor janur sinebit adalah diharapkan si pemilik awal keris ini atau si pemesan awal keris ini menjadi orang yang mempunyai ketauhidan yang kuat, keteguhan hati dan kekuatan iman. Kemudian dia menjadi orang yang legowo, tawadu, bisa mengayomi, karena dapur tilam upih adalah makna filosofinya seperti itu. Dan diselamatkan juga dari hal-hal yang negatif, doa yang disematkan di pamor janur sinebit. Kemudian kita lihat pamor di Gonjo ada pamor Mas Kumambang, yaitu pamor miring juga, garis yang bertumpuk, garis yang membujur horizontal bertumpuk di Gonjo, tua atau angsalnya, agar si pemilik pamor Mas Kumambang itu menjadi orang yang bisa bergaul dengan baik, baik kalangan atas maupun kalangan bawah maupun kalangan menengah. Artinya dia menjadi orang yang supel dan gampang diterima oleh banyak orang. Ya, jadi doa dan harapan dari sang empu ini menjadi orang yang banyak disukai di sini. Karena ketika banyak disukai, biasanya itu banyak orang yang iri. Makanya di sini disematkan pamor janur sinebit agar si pemilik ini tidak terkena guna-guna atau hal-hal yang kurang bagus. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Tuban ya, Tuban itu garap kerisnya bagus-bagus, tebel-tebel, gede-gede biasanya. Ya, cirinya dari sirah cicaknya tebel, gede, gonjonya pun agak tinggi biasanya. Tapi tidak begitu tinggi karena mungkin dia karena tebel ya. Jadi tidak seperti jenggolo. Kalau jenggolo kan bisa 2 kali lipatnya ganja normal. Mungkin next time saya akan babar tentang jenggolo. Ya, saya ada keris betok kayaknya ya, betok jenggolo. Mungkin next time lah, insya Allah seperti itu. Sembari kita nunggu Mas Gege menayu, ya, menayunya selesai, maka perlu saya sampaikan bahwasanya keris-keris Tangguh Tuban itu masih menjadi idola di kalangan para kolektor. Bener, keris Tuban, apalagi umumnya ada yang Tuban udan mas. Wis pasti sing golek, karena beberapa pendapat dari para kolektor maupun pecinta Tosan Aji, udan mas yang bagus ya yang Tuban. Tuban sama Pajajaran kalau nggak salah. Ya, yang jelas itu Tuban ya. Tuban dan Pajajaran itu yang bagus. Tapi ya semuanya bagus, cuman banyak kolektor yang pengen mempunyai dapur keris berpamor berpamor udan mas dengan Tangguh Tuban, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita tidak heran kalau Tangguh Tuban itu masih tebel-tebel, karena juga walaupun umurnya beratusan tahun, karena memang ciri khasnya yaitu bilahnya yang tebal, lebar, ya, gagah, ya. Dari depan saja sudah terlihat sahabat Pusaka Jawa. Sudah Mas Gege. Mas Gege kayaknya lumayan ya. Lumayan Mas Gege ya. Lumayan. Siap. Jadi pengetesan. Oh, pengetesan gimana Mas? Jadi kayak istilahnya mengecek saya. Jadi kalau saya nggak dites itu nggak bakalan bicara. Gitu. Oh, gebukin disit. Enggak. Coba Len, kamu udah sampai mana gitu. Iya, terus? Karena dia nggak mau dilihat untuk oleh orang yang sembarangan lah. Siap. Jadi, Oh, berarti dia orang berkelas ya? orang berkelas. Siap. Gimana Jadi, Mas? Mungkin sih menurut analisa saya ya, kenapa dia mengetes, ingin tahu ini energi yang saya gitu, negatif atau positif. Kan kalau negatif bisa disalahgunakan. Mungkin kayak gitu. Energi mana? Energi saya. Oh, maksudnya si Yahodam itu pengen tahu Mas Gege energinya negatif atau positif. Bisa Terus? jadi seperti itu. Dan takutnya dia mungkin disalahgunakan. Siap. Jadi nggak mau untuk hal-hal yang enggak, karena mantan gitu. Si Hodaminya itu mantan preman. mantan sering dipakai untuk Yang tidak bagus. yang tidak bagus. ada aja. Terus gimana Mas? Energinya cakra Bagus ya. bagus, warna putih. Nah dulu saya kacamatanya yang burung, ya Allah Robi. Sampai ngelihat aja nggak kelihatan. Kegunaan untuk pengasihan. Cakra warnanya apa Mas? Putih. Kegunaannya buat pengasihan. Terus
kerezekian dan keselamatan. Keselamatan fisik, non fisik. Kerezekian. Jadi keselamatannya itu dijauhkan lah. Gitu. Punya film misal, saya mau lewat jalur ini nih. Atau Ini pasti di hati atau ada bisikan jangan lewat situ. gitu. Terus misal berarti intuisinya tajam ya, Iya, feelingnya kuat ya. kuat. Terus gimana lagi? ya untuk isinya Tirto Bentrong, Dih, Khodame sapa? Tirto Bentrong, Tirto Tirto Bentrong ya bangsa Bentrong. Raja Jin, Terus seperti ya kayak manusia pada umumnya, cuma halnya memiliki ekor. di belakangnya. Ya, Terus? punya ekor di belakang. Ada sih sedikit Tanduk. bukan tanduk, apa ya? Ngejendol itu kayaknya pusaka sih menurut saya. Oh, Jadi pusaka tanam gitu. ditanam ya. Bangsa-bangsa seperti itu kadang senjatanya malah ditanam di badan. Terus Pakai gelang segini nih. Emas gitu. Ada motif kayak ular banyak gitu kan, banyak. Tangannya keker gede, ada cakarnya. kukunya. Energinya lumayan sih menurut saya. Oke, dari mana asalnya, Mas? Dia dari Jogja. Yogyakarta. Yogyakarta. Kegunaan multifungsi sebetulnya. Wah. Cuma berhubung dikatakan multifungsi akhirnya digunakan untuk negatif. Bisa buat nyantet gitu ya. Dimarahin terus ya Mas. Ngomong gimana? Kayak istilahnya saya tuh jadi pelampiasan jengkelnya dia. Saya tuh disuruh seperti ini, dipaksa seperti ini. Terus? Lah akhirnya saya nggak kalah lagi lah. Lah kamu kan hebat, kenapa yang nyuruh nggak kamu lawan? Iya, terus? Diem. Terus? Ya saya lebih memilih patuh ya gitu kan. Oh gitu, terus? Ya patuh dalam arti kalau negatif harusnya jangan gitu. Mendingan nggak usah melakukan. Iya, terus? Ya akhirnya oke ya betul juga sih ya. Ya lebih baik kita mati gitu. Saya tanya Islam bukan sih? Bukan. Gitu. Terus? Tapi paling enggaknya dia tahu sih sebetulnya. Kalau multifungsi berarti bisa buat sambat ya, Mas ya? Bisa. Kalau multifungsi buat sambat artinya untuk keperluan apa saja? Yang ini tanpa selarasan pun Langsung udah fungsi. Yang penting jangan negatif aja gitu. Kapok kan? Jengkel lah ya. Malah dia juga ngasih pesanannya kalau ada yang negatif mungkin kata-kata jenengan saya pakai. Nggak mau gitu ya? Nggak mau, ajar aja. Gitu. Terus? Yang penting untuk kebaikan nggak apa-apa. Oke, untuk sambatan. Terus apa lagi, Mas? Udah sih gitu. Perawatannya kopi pahit. Sudah itu dong. Setiap hari. Hah? Enggak, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali hari apa, Mas? Bebas. Oke. Kopi tok enak loh. Gampang ya? Iya, multi lagi. Sekali multi. Kalau multi itu kan bisa buat pagar rumah, penglarisan, diri, kewibawaan, penglaris, dan macam-macam. Penglaris, kewibawaan, keselamatan. Kena semua Ini lah. rata-rata yang megang supranatural soalnya, masih spiritual. Jadi makanya Itu cara makainya gimana, Mas? kalau yang untuk sebelumnya yang jahat-jahat kayak gitu, dia pakai banyak sajen dulu kayak pisang emas gitu, pisang raja atau buah-buahan yang dia suka kayak gitu kan. Baru dia mau jalan. Buah-buahnya apa, pisang dia? Ada pisang, kentang kayak Terus? gitu kan, terus sama ubi, terus apa namanya itu ya, waluh apa sih namanya itu, labu itu ya kayak gitu, labu. Terus disediakan sama kopi. Disediakan sama kopi juga. Terus baru komunikasi. diperintah. Sikat. Oh gitu. Akhirnya gitu. Dan ketika digunakan baik, tetap aja negatif kan, toh kayak ada pengasihannya gitu. Ini ada penghasilannya. Iya, ini kan enggak. Jadi kan ini multi. Ah. Ini orang baik loh. Oke. Yang make. Tetap salah kaprah lagi. Jadi yang mentang-mentang pengasihan lawan jenis seneng Dipakai pakai buat semua. kayak gitu, pelet ya. Gitu. Akhirnya ya nyesel juga Iya, gitu ya. kayak kucing garong lah kayak Kucing gitu. garong memanfaatkan perempuan saja habis itu ditinggal ya. Tuh. Ini juga bisa ya. Bisa. Cuma ya nanti gara-gara omongan saya tadi ya, kalau kok dipakai nggak bener sikat lah. Lawan. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Ini AC-nya mati, Pat. Ya, masa sih? Ada lagi?
Udah sih cukup. Sahabat Pusaka Jawa, ini tadi iklan. Ternyata panas, AC-nya belum dinyalakan. Kenang keris mau kayone. Kepencet keris ya? Keris sing kowe kan dalan ndur AC ki ya. Oh, pantes. Ya wis nggak apa-apa, nggak usah diedit. Kita mah langsung apa adanya. Lampu mati aja nggak diedit ya Mas Ege ya. Kita nggak no edit-editan lah. Kita dalam menayu juga tidak sebelumnya ditayu, tidak langsung pas di sini kita tayu. Ada syukur, nggak ada ya wis ya Mas Gege. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada lagi Makfuan minta dimaafkan. Ya sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Ya terus apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.